Nestlist YouTube channel. Selamat pagi teman-teman. Pada ILM kali ini saya berkesempatan untuk membawakan topik yang berjudul Bug is the enemy and test case is the shield. Why bugs matter? Pentingnya kita untuk memperhatikan sebuah bug. Bug perlu kita analisa dan atasi sesegera mungkin, karena jika tidak ia bisa memberikan dampak pada berbagai lini. Yang pertama dapat berdampak pada segi bisnis. Bug bisa menyebabkan kerugian finansial apabila bug itu terjadi pada modul pembayaran, perhitungan harga, atau transaksi, sehingga ia juga bisa menurunkan reputasi perusahaan apabila aplikasi sering bermasalah, sehingga pengguna atau user dapat kehilangan kepercayaan pada brand atau aplikasi kita. Lalu kedua, dampak pada pengguna. Bug juga bisa menyebabkan dampak pada pengguna karena bug bisa menurunkan user experience pengguna. Misalkan bug terjadi jika aplikasi mengalami crash atau membuat loading yang lama. Lalu bug juga bisa berdampak pada tim dan proyek. Bug dapat menyebabkan produktivitas tim menurun karena tim harus bolak-balik untuk melakukan fixing bug, dan itu akan mempengaruhi timeline dari proyek. Untuk itulah kita perlu melakukan testing secara menyeluruh sebelum aplikasi digunakan oleh user, karena testing berperan penting untuk menjamin aplikasi sesuai dengan standar kualitas, fungsionalitas dapat berjalan dengan benar, performa tetap stabil, dan keamanan terjaga, sehingga pengguna dapat mendapatkan pengalaman yang terbaik. Dan ada banyak jenis-jenis testing yang bisa dilakukan. Berikut ini ada 5 jenis testing. Yang pertama ada end-to-end testing, yaitu testing yang tujuannya untuk melakukan pengujian terhadap satu flow secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Kemudian ada smoke testing, yaitu testing yang biasanya dilakukan ketika kita selesai melakukan build atau deploy ke server, sehingga kita harus memastikan bahwa aplikasi yang baru saja kita deploy itu dapat diakses, kemudian dapat login dan tampil halaman yang benar. Kemudian jenis testing yang ketiga adalah sanity testing, yaitu jenis testing yang digunakan untuk melakukan pengujian ke halaman tertentu, atau biasanya dilakukan ketika kita menguji suatu fitur yang baru saja dilakukan bug fixing. Lalu yang keempat ada regression testing, yaitu testing yang tujuannya untuk memastikan bahwa fitur lama tidak terdampak terhadap pembuatan fitur baru. Lalu yang kelima ada compatibility testing, yaitu testing yang digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi kita bisa berjalan di berbagai platform atau device. Contohnya, jika aplikasi kita bisa berjalan dengan baik di browser Chrome, kita juga harus melakukan testing di browser lainnya seperti Firefox dan Opera. Saat pembuatan dokumen testing, kita bisa menggunakan beberapa tools berikut seperti Google Sheet, Microsoft Excel, TestRail, ataupun TestLink. Nah, dalam pembuatan dokumen testing kita ada dua komponen, yaitu test skenario dan test case. Test skenario merupakan dokumen yang berisikan fitur apa saja yang akan kita uji. Misalkan di sini ada fitur landing page, register, login, dan lain-lain. Jika test skenario merupakan list fitur yang akan kita uji, test case merupakan dokumen yang berisikan langkah-langkah pengujiannya. Contoh, misalkan kita akan melakukan tes terhadap login. Langkah-langkah pengujiannya seperti memasukkan username dan password, kemudian klik submit atau login. Lalu kita bisa memasukkan apakah testingnya itu berhasil ataupun gagal. Kemudian untuk komponen test case sendiri, secara format biasanya memang sangat fleksibel, tergantung project maupun industrinya. Tapi secara umum ada beberapa komponen berikut yang bisa dimasukkan ke dalam format pembuatan test case.
Yang pertama ada scenario ID, case ID, lalu ada tipe, test case, step description, expected result, dan juga ada precondition dan postcondition. Scenario ID dan case ID. Dua komponen ini merupakan identifier terhadap test skenario atau test case yang akan kita gunakan. Contoh format skenario ID ini misalkan ts.register.001. Lalu untuk case ID-nya formatnya adalah skenario ID.001, lalu skenario ID.002 dan seterusnya. Kemudian ada tipe dan test case. Komponen tipe merupakan jenis dari test case yang akan kita uji. Ada dua jenis di sini yaitu positif dan negatif. Positif merupakan kondisi untuk test case yang berhasil, sedangkan negatif adalah kondisi untuk test case yang gagal. Dan untuk komponen test case sendiri di sini adalah judul atau deskripsi singkat dari pengujian yang akan dilakukan. Contohnya misalkan tipenya adalah positif, test case-nya adalah user login menggunakan password dan email yang telah terregistrasi. Lalu untuk negatifnya, user login menggunakan email dan password yang tidak terregistrasi, sehingga user tersebut tidak bisa melakukan login ke sistem. Kemudian ada step description, dan expected result. Step adalah penomoran setiap langkah pengujian. Kemudian step description merupakan deskripsi untuk langkah-langkah pengujiannya, dan expected result adalah kondisi yang diharapkan sesuai dengan tipe dan test case-nya. Misalkan di sini untuk step pertama yaitu menginputkan full name. Expected result-nya field full name dapat diisi. Lalu untuk step kedua yaitu menginputkan email. Expected result-nya field email dapat diisi, dan field email itu menggunakan format email yang benar. Lalu ada precondition dan postcondition. Kedua komponen ini juga saling berkaitan. Precondition adalah kondisi yang harus ada sebelum dilakukan sebuah tes. Lalu untuk postcondition merupakan kondisi setelah tes dilakukan. Contohnya di sini, preconditionnya adalah user harus menginstal terlebih dahulu aplikasi di device mereka. Lalu misalkan postcondition untuk register, setelah dilakukan tes, postcondition yang diharapkan adalah user berhasil melakukan registrasi. Berikut ada contoh sederhana dalam pembuatan sebuah test case. Misalkan, skenario atau fitur yang akan kita uji adalah login. Tes skenario ID-nya formatnya misalkan ts.log.001. Kategori tesnya adalah positif. Kondisi atau preconditionnya, user harus menginstal terlebih dahulu aplikasinya. Untuk test case ID-nya, formatnya bisa skenario ID.001. Lalu deskripsi dari test case-nya, user ingin login menggunakan username dan password yang benar. Di sini juga dapat mencatat deskripsi test case-nya juga. Lalu ada langkah-langkah pengujiannya, seperti langkah awal misalkan user membuka aplikasinya. Expected result-nya adalah splash screen tampil, dan tampil juga tombol sign in dan sign up. Lalu untuk step selanjutnya, user menekan tombol sign in. Expected result-nya, user akan dialihkan ke halaman user sign in. Kemudian user input email. Expected result-nya, email dapat diisi dan menggunakan format email yang benar. Lalu untuk langkah keempat, user menginputkan password. Yang expected result-nya, password dapat diisi dan menggunakan password format yang benar. Kemudian untuk langkah kelima, user menekan tombol login. Yang expected result-nya, user akan dialihkan ke halaman profil karena login berhasil dilakukan. Nah, untuk kolom actual result, kemudian
statusnya ini bisa kita isi sesuai dengan kondisi testing yang kita lakukan. Misalkan di sini langkah-langkah tes yang kita lakukan itu berhasil semua, maka statusnya bisa pas. Dan apabila jika langkahnya ada yang gagal, kita bisa isi dengan fail, lalu kita mengisikan notes kenapa dia failnya. Nah, setelah kita selesai membuat satu test case, kita bisa melanjutkan untuk membuat beberapa test case lainnya di fitur yang akan kita uji. Semakin banyak variasi test case yang kita miliki, maka semakin aman pula aplikasi yang kita buat, karena bug-bugnya bisa ketahuan lebih awal sebelum aplikasi dipegang oleh user. Lalu kesimpulannya adalah bug penting untuk diperhatikan, dianalisa, dan diatasi, karena bug bukan sekedar error kecil, tapi bisa mempengaruhi keberhasilan produk, bisnis, keamanan, dan kepuasan pengguna. Lalu, semakin banyak dan beragam test case yang digunakan, semakin aman dan andal aplikasi sebelum dipakai oleh pengguna. Ini mengurangi risiko error di production dan membuat kualitas produk bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Itu merupakan materi LM yang saya sampaikan hari ini. Ya, halo Hongki, halo Mas Dilarida. Thank you ya Mas udah dibawain materinya. Ini menarik banget karena aku yang dari divisi bisnis itu jadi tahu nih kira-kira sedalam apa bug fixing dilakukan gitu ya. Nah, Mas Dilarida mungkin aku izin tanya. Jadi kalau terkait dengan bug fixing ini kan tadi sudah disampaikan kalau semakin banyak test case skenario yang dilakukan itu kan akan semakin bagus dan nanti aplikasi yang dihasilkan itu akan semakin andal gitu ya. Nah, kira-kira pertimbangannya apa sih Mas untuk membuat test case skenario ini supaya dia tetap andal tapi secara timeline dalam pembuatan effort atau pembuatan testingnya ini tuh nggak terlalu lama. Jadi bagaimana kayak cara membuat test case yang efektif dan efisien sehingga objektifnya tercapai tapi nggak terlalu memakan resource yang banyak gitu Mas. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas tanggapannya. Untuk hal tersebut mungkin untuk planning pembuatan test case-nya sendiri lebih baik jika ia dilakukan pada tahap-tahap awal. Misalkan ketika requirement gathering baru saja dilakukan, di situ kita bisa langsung untuk membuat test case berdasarkan requirement yang diperlukan. Atau jika memang ingin lebih cepat dan efisien, kita bisa bisa bertanya misalkan ke AI untuk ChatGPT, kita kasihkan fitur atau skenario test yang akan kita uji. Di situ dia bisa generate test case apa aja yang perlu kita lakukan. Itu sih Kak. Jadi kayak pakai AI juga untuk minta saran gitu ya Mas ya? Iya, bisa dilakukan gitu. Kalau misalnya ini Mas, aku agak penasaran dikit nih Mas ya, misalnya gitu ya, kadang-kadang kan misalnya kan kayak aku main game gitu ya, kadang-kadang kan mereka kan udah testing dong pasti gitu ya, udah testing terus akhirnya di live gitu gamenya. Nah kadang-kadang tuh ada bugs yang muncul tuh kadang-kadang dalam situasi tertentu, misalnya kayak kalau dalam mode ini dan orangnya pakai kostum yang ini dia nanti bisa tembus tembok misalnya gitu. Nah itu kalau kayak bug-bug yang kayak gitu dalam bisnis kan mungkin kayak misalnya dia masuk dalam tipe data ini, terus dalam transaksi ini, terus dalam waktu tertentu ini, terus jadinya ada bug. Nah kalau case kayak gitu, cara ngetes untuk preventnya gimana ya Mas? Itu aku penasaran aja sih. Cara tes gimana Kak? Kurang cara ngetes yang cara ngetes yang kayak bug yang muncul karena ada relasi dengan misalnya dia master datanya tipenya ini, terus habis itu atau mungkin transaction tipenya ini tertentu gitu ya. Terus ketika di input angkanya segini, dia itu baru keluar bug.
Tapi sebenarnya kalau transaksinya bukan tipe itu atau bukan angkanya segitu, dia tuh nggak keluar bug gitu. Jadi kayak spesifik gitu ya, bug yang muncul karena situasi yang spesifik. Nah kalau kayak gitu, kita masuk di test case juga atau gimana, Mas? Ya, untuk itu sebenarnya kita bisa menghandle-nya duluan dengan membuat test case dan apa ya, validasi-validasi terkait hal tersebut. Nanti kita bisa serahkan ke dev-nya yang membuat. Habis itu kan dev-nya bisa melihat kayak validasi apa aja yang diperlukan agar bug itu yang seharusnya tidak ada, sehingga bisa di preventif lebih awal, sehingga di production itu tidak muncul bug seperti itu. Jadi sebenarnya bisa di preventif terlebih dahulu dengan pembuatan test case yang bervariasi itu sih Kak. Oke, thank you. Dari aku mungkin itu aja, Mas. Thank you. Baik, terima kasih Kak. Iya, pagi semuanya. Ya, terima kasih Mas Dilarida terkait materinya cukup bermanfaat ya, terutama bagi kami sebagai business analyst, di mana salah satu task kami adalah terkait dengan penyusunan tes skenario. Nah, saya izin bertanya Mas, biasanya kan walaupun dari kita sudah melakukan testing end-to-end terkait dengan aplikasi, namun tidak menutup kemungkinan nih, ketika dilakukan di deploy ke production, masih akan terdapat bug yang ditemukan. Nah, menurut Mas Dilarida, ada cara nggak ya untuk meminimalisir atau solusi lah terkait dengan bug-bug yang baru ditemukan di production ini? Oh, Gitu iya. aja Mas. Terima kasih ya. Memang biasanya sih ketika kita di lokal bugnya itu nggak ada, tapi ketika di production bugnya muncul ya. Mungkin sebelum kita live kan aplikasi misalkan, kita bisa melakukan deploy dulu ke server dev yang punya kita. Nah, kita bisa testing tuh di server dev terlebih dahulu untuk memastikan bahwa bugnya itu memang nggak ada, dan di production juga nggak muncul bugnya. Mungkin juga biasanya ada perbedaan apa ya, sistem di lokal dan sistem di production. Jadi mungkin sebisanya kita untuk melakukan tes di server dev terlebih dahulu yang spesifikasinya sama kalau bisa di server production, sehingga bugnya itu bisa diatasi terlebih dahulu di server dev itu. Gitu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih Mas Dilarida.